Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit ngobrol dengan Bapak Ibu terkait dengan seringkali saya mendapatkan banyak pertanyaan tentang apakah obat yang Bapak Ibu minum itu cocok atau tidak ya. Jadi biasanya tuh mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke dokter lain atau sedang dalam pengobatan oleh dokter jiwa yang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu menanyakan tentang obat yang diminum itu apakah cocok atau tidak gitu. Kepada saya gitu ya, di komentar ataupun di DM Instagram saya Andri Psikosomatik ya. Nah, mohon maaf kalau pertanyaan seperti itu saya tidak akan bisa menjawabnya. Mengapa demikian? Karena itu tidak etis ya. Ya, pertama secara etika itu tidak etis karena harusnya pasien itu ya kalau misalnya mendapatkan obat dari seorang dokter, maka yang berkaitan dengan obat tersebut tanyakanlah kepada dokter tersebut ya yang memberikannya. Tidak boleh bertanya apalagi secara online kepada dokter lain ya. Ini pertama yang harus diingat. Apalagi kalau tanya sama tetangga, sama temen yang dikira mungkin sama gangguannya ya, ternyata bisa saja berbeda ya. Dan ini yang seringkali saya lihat ya menjadi tren belakangan ini. Nah, bagaimana dok kalau misalnya mencari second opini? Karena mencari second opini atau third opini ya, opini ketiga atau kedua sekalipun itu merupakan hak pasien. Nah, seorang yang pernah berobat ke dokter jiwa lain, ya, ketika datang bersama dengan pasangannya atau dia sendiri datang ke saya untuk menanyakan bagaimana pendapat saya terkait dengan pengobatannya selama ini, saya akan berfokus pada apa yang saya temukan pada saat ketemu dengan pasien tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang pengobatan yang akan saya berikan. Sedikit mungkin saya akan menyinggung dari obat yang pernah diberikan oleh dokter sebelumnya, tapi biasanya saya lebih fokus dengan obat yang saya berikan. Di mana tujuan dari kondisi ini adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita tuh lebih menyadari keadaan bahwa saat ini yang kita lihat di dalam praktek itu adalah kondisi yang sekarang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke dokter jiwa sebelumnya itu 4-5 bulan sebelumnya gitu ya, dan diberikan obat yang seperti diberikan oleh Bapak Ibu, itu sesuai dengan keadaan Bapak saat itu. Tetapi ketika misalnya sekarang 5 bulan kemudian bertemu dengan saya, mungkin kondisinya sudah agak berbeda gitu ya. Sehingga saya akan memberikan pengobatan sesuai dengan kondisinya saat ditemui di praktek saat ini. Nah, menariknya kadang-kadang si pasien juga bertanya, gimana dok obat ini menurut dokter? Ya, kalau misalnya secara langsung pada saat diperiksa tersebut, saya biasanya suka menjawab ya pertanyaan itu ya. Kemudian saya bilang gini, oh Pak, ini mungkin obat ini saat diberikan pada Bapak waktu itu memang sesuai dengan apa yang dokternya lihat. Nah sekarang mungkin agak sedikit berbeda, maka saya akan memberikan obat yang seperti ini kalau misalnya obatnya berbeda. Tapi seringkali juga saya bilang, oh ini sudah baik nih, obatnya sudah diberikan benar, dosis obatnya juga sudah diberikan seperti itu waktu pertama. Nah mungkin sekarang kita boleh deh coba kurangin misalnya dosisnya, karena sekarang sudah 5 bulan atau 3 bulan berjalan pengobatan. Obat cemasnya yang dulu diberikan mungkin kita bisa lepas gitu, seperti itu. Jadi kalau dibilang seperti demikian tidak masalah. Karena saya sudah periksa langsung di depan pasien. Nah itulah mengapa begitu banyaknya orang yang ingin konsultasi online dengan saya ya, baik DM maupun di komentar-komentar di YouTube, saya tidak bisa ya kalau pasien baru. Karena kita harus assessment. Dan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dikatakan kita tidak diperkenankan ya, ataupun lebih banyak disarankan untuk melakukan assessment fisik dan mental awal pada pasien baru itu di klinik ya, di tempat praktek, tidak di lewat aplikasi atau mungkin lewat konsultasi online.
Ya, jadi kalau konsultasi online itu cuma untuk sekedar saya butuh ke psikiater atau enggak ya, itu boleh Anda tanya tuh ke banyak aplikasi online itu ya, kadang-kadang bisa membantu. Tapi resep obat, apalagi obat yang bergolongan penenang, biasanya tidak diberikan ya, karena itu harus ketemu langsung dulu dengan si pasien dan harus ada catatan di medical record. Nah, kembali ke hal yang tadi di awal saya katakan, bahwa sebenarnya memang lebih etis ketika Anda datang ke dokter menanyakan tentang keluhan Anda. Masalahnya Anda itu pernah berobat sebelumnya, maka si dokter yang baik akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengobatan itu yang akan terjadi dari sejak yang pertama kali sampai yang sekarang ini. Dan kalau misalnya memang itu kaitannya ada berkaitan dengan hal-hal yang mungkin harus diubah pengobatannya atau mungkin dibedakan, itu tidak masalah. Beberapa dokter bahkan langsung mengubah ya, tidak menerangkan lagi mengapa diubah, kenapa obatnya dulu dikasih seperti itu. Karena menurut dia mungkin tidak etis membicarakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat waktu itu, dan dia mengomentari sejawatnya tentang pengobatan itu tidak etis gitu. Dalam ilmu kedokteran memang kita diajarkan ya untuk tidak memberikan komentar kepada sejawat kita ya terkait dengan pengobatannya dia gitu ya, kalau kita sendiri tidak memahami apa yang terjadi saat itu ya. Jadi nggak boleh tuh misalnya bilang bahwa ini obatnya jelek banget, ini si dokter ini payah nih ibu dikasih obat seperti ini. Tidak, biasanya kita tanya, oh ini dikasih obatnya agak dosisnya besar ya pak ya, mungkin waktu itu bapak lagi dalam kondisi kurang baik ya, tidak sebaik saat ini nih, jadi mungkin saya boleh kurangin. Nah itu masih boleh seperti itu ya. Jadi kadang-kadang juga demikian. Atau misalnya saya suka bilang sama pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik lambung dan dikasih obat, nah bapak ini kelihatannya sudah dikasih alprazolam nih sama dokter sebelumnya, dari dokter penyakit dalam ataupun dokter biasanya penyakit dalam gitu, misalnya kalau dia kasih pun alprazolam. Nah saya bilang oke, saya sih kayaknya lebih baik ini kita kurangi ya, atau kita lepas deh. Dan kebetulan pasiennya datang juga dengan kondisi seperti itu. Dia bilang, iya dok, kalau bisa dikurangi dok, kayak saya nggak mau nih pakai alprazolam gitu. Jadi itu masih bisa gitu. Makanya saya bilang, kita tahu bahwa di dalam praktek sebagai dokter, saya punya koridor, ada etikanya, ada undang-undangnya, praktek kedokteran ya, ada sumpah dokter. Semuanya itu kita upayakan tetap berada pada koridor yang tepat, yang benar. Ini tujuannya adalah untuk melindungi pasien sendiri gitu, dan profesi kedokteran ini ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya memberikan statement, memberikan sesuatu informasi. Begitu juga saat saya membuat YouTube ini ya, ada beberapa teman di sini mungkin yang komen, dok saya tolong dong bikinin yang ini, bikinin yang itu ya. Ada teman kemarin saya lihat komentar, ada salah satu subscriber usianya 14 tahun, dok terangkan dong tentang depresi pada anak remaja gitu ya. Mungkin saya bukan dokter jiwa anak gitu ya. Saya lebih fokus kepada orang dewasa, kasus cemas ya, terutama psikosomatik. Tapi bukan berarti saya tidak pernah bikin video tentang depresi. Dan sebenarnya depresi pada anak dan remaja serta orang dewasa itu tidak terlalu berbeda. Bedanya hanyalah kalau orang dewasa itu tidak ada biasanya agresivitas ya. Kalau anak remaja itu sering kali agresivitas, gejala-gejala yang berkaitan dengan kecemasannya maupun gejala depresinya. Jadi buat saya sih pertama ya, pesan saya buat Bapak Ibu, stop googling ya penyakit ya. Teman-teman, Bapak Ibu ini kan bukan dokter ya. Kalaupun dokter kadang-kadang mereka bisa salah kalau bukan kompetensinya berkaitan dengan googling berkaitan dengan penyakit. Kemudian kalau pengobatan, kalau memang dokternya itu sudah memberikan, maka jalanilah pengobatan itu dengan baik. Kalau saya sendiri misalnya, saya biasanya tuh memberikan pengobatan selalu dalam dosis yang kecil dulu. Ya, biasanya lebih kecil bahkan dari teman-teman sejawat yang pernah memberikan obat itu. Itu disebabkan karena kasus yang saya temui banyak kan kasus psikosomatik, dan orang psikosomatik itu rada sensitif ya dengan efek samping obat jika ada, sehingga kita biasanya mulai dengan start low, go slow ya, dosisnya kecil, pelan-pelan seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan pengobatan, maka kalau ada efek samping atau perasaan tidak nyaman dengan obat tersebut, tanyakanlah tentang obat tersebut kepada orang yang memberikannya, dalam hal ini dokter yang memberikannya. Jangan nanya sama dokter lain yang nggak memeriksa Bapak saat itu.
Jadi pemeriksaan saat Bapak mendapatkan atau Ibu mendapatkan obat pertama kali itu sangat penting sekali. Itu namanya initial interview, ya. Itu initial treatment, itu kadang-kadang beda dengan maintenance treatment atau proses terapi rumatannya, terapi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Ketika kita pertama kali ketemu pasien itu bisa beda dengan ketika nanti kita sudah kontrol 2-3 bulan berikutnya. Jadi nggak heran ya teman-teman Bapak Ibu sekalian mungkin merasa kok obatnya bisa beda-beda nih dokter kayak gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Nah yang keempat adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa pengobatan untuk masalah gangguan kejiwaan, cemas, depresi, psikosomatik itu tidak bisa berlangsung cepat. Dia bukan seperti kayak obat antibiotik yang diberikan hanya dalam waktu tertentu kemudian selesai gitu ya. Tidak, tapi kita perlu proses yang lebih baik lagi untuk membantu diri kita supaya lebih stabil. Nah, kadang-kadang pengobatan itu membutuhkan waktu lama, sekitar 2-3 bulan, dan itu merupakan hal yang biasa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kalau Bapak agak bingung, coba diulang lagi aja dari depan ya, di videonya diulang lagi, di-download ya, supaya nggak ada skip iklannya misalnya kalau apun ada, supaya benar-benar memahami bahwa, oh ternyata ini dokter itu kalau memberikan komentar terkait dengan pengobatan, komentar tentang diagnosis penyakit, itu nggak segampang yang kita kira. Kita nggak bisa tuh bikin konten. Saya juga nggak pernah mau, makanya diminta media untuk mengomentari, ini orang sakit jiwa apa enggak ya dok ya? Hanya dari video atau tulisan yang diposting di media sosial, itu tidak bisa. Ya, kita perlu memeriksanya langsung, pengobatan pun demikian. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan saya di edukasi-edukasi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Salam sehat jiwa.